Hai guys, ketemu lagi sama gua di Friday Nuggets. Selama bulan Juni ini kita bakal ngebahas tentang kisahnya Nabi Yunus. Dan sejujurnya kisah Nabi Yunus ini merupakan salah satu kisah yang paling gua suka yang ada di dalam Bible. Kenapa? Kisahnya itu singkat, padat, menarik, dan yang terpenting apa sih? Relevan buat kehidupan iman gua dan kehidupan iman lu. Kenapa relevan? Soalnya gini, kemungkinan besar, sebagian besar di antara kita, termasuk gua dan termasuk lu, kita sama-sama pernah ngelakuin hal yang sama yang dilakuin oleh Nabi Yunus. Apa sih? Lari dari Tuhan, kabur dari Tuhan, berontak dari kehendaknya Tuhan. Nah, coba kita cek. Di antara kita di sini apakah ada yang sedang berusaha lari, berusaha kabur, atau bahkan berusaha memberontak dari kehendaknya Tuhan? Gue yakin pembahasan selama bulan Juni ini akan memberkati kita semua. Nah, tapi sebelumnya gini, siapa tahu di antara lu ada yang punya pemikiran kritis seperti ini. Udahlah kok gak usah ngebahas kitab Yunus, gue gak mau denger. Itu mah dongeng. Mana mungkin sih ada orang bisa terperangkap di dalam perut seekor ikan selama 3 hari dan gak kenapa-napa. Itu mah gak mungkin. Itu omong kosong. Nah, buat lo yang punya pemikiran seperti itu, gue harap jangan ngegas dulu ya. Soalnya gue percaya sih kisah Yunus ini bukanlah dongeng. Kenapa? Nah, logika berpikir gue kayak gini. Kita sama-sama membayangkan ya. Kita tahu kalau sekarang manusia bisa menciptakan yang namanya kapal selam. Dan di dalam kapal selam tersebut, orang-orang dari angkatan laut bisa beraktivitas dan tinggal berhari-hari bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Nah, manusia hebat dong bisa menciptakan kapal selam. Coba kita tarik mundur lagi. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, Tuhan. Berarti udah pasti Tuhan lebih hebat dari manusia. Nah, makanya menurut gua sih gak fair kalau kita lebih percaya pada kemampuan manusia yang sanggup menciptakan kapal selam daripada kemampuan Tuhan yang sanggup menciptakan seekor ikan yang begitu besar sehingga Yunus bisa terperangkap di perutnya selama 3 hari dan gak kenapa-napa. Nah, makanya gue percaya kisah Yunus bukanlah dongeng. Nah, kisah ini dimulai dengan peristiwa sebagai berikut. Gue bacain ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, jadi Tuhan berbicara secara langsung kepada Yunus. Tuhan ngasih 2 buah tugas kepada Yunus. Apa aja sih? Yang pertama, lu pergi ke kota Niniwe, lu mampir ke sana. Yang kedua apa? Lu khotbah ke penduduk kota Niniwe. Kenapa Yunus harus khotbah? Karena penduduk kota Niniwe udah begitu jahat. Ibaratnya nih ya, kuota kesabarannya Tuhan udah habis terhadap kota Niniwe. Tapi karena Tuhan begitu maha sabar, begitu maha penyayang, begitu maha pengasih, dia gak langsung main ngancurin kota Niniwe. Dia ngasih kesempatan buat penduduk kota Niniwe untuk balik kepada dia. Dengan cara apa sih? Dengan cara mengutus Nabi Yunus. Nah, tapi seperti yang kita tahu, sebuah plot twist terjadi. Kita baca kelanjutannya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, perhatiin. Ditulisnya apa sih? Yunus bersiap untuk melarikan diri. Jadi, kita bisa simpulkan apa? Pelarian yang dilakukan oleh Yunus bukanlah sesuatu yang sifatnya spontan atau dadakan. Enggak, guys. Justru ini sudah direncanakan. Istilahnya itu udah well planned. Nah, coba kita lihat. Emangnya Yunus lari kemana sih? Coba kita lihat peta ya.
Dari peta bisa kita lihat bahwa jarak lokasi tempat tinggal Yunus ke kota yang diperintahkan oleh Tuhan sebenarnya nggak gitu jauh. Justru kota yang dituju oleh Yunus, yaitu kota Tarsis, jaraknya berkali-kali lipat lebih jauh. Nah, perhatiin. Waktu jaraknya semakin jauh, logikanya gimana? Yang biasa pakai Grab atau yang biasa pakai Gojek? Waktu jaraknya semakin jauh, otomatis apa sih? Ongkosnya semakin mahal. Nah, ini prinsip pertama yang harus kita ingat. Apa sih? Waktu kita tidak taat, kita pasti akan bayar harga dan harganya lebih mahal. Waktu kita nggak taat, kita pasti akan bayar harga dan harga yang dibayar lebih mahal. Contoh nih ya. Kita tahu kalau salah satu perintah Tuhan apa sih? Kita harus melepaskan pengampunan kepada mereka yang udah menyakiti hati kita. Mau itu orang-orang terdekat kita, mau itu anggota keluarga kita. Pokoknya kita harus melepaskan pengampunan. Nah, waktu kita mau melepaskan pengampunan itu gak gampang. Kita harus melepaskan ego kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Nah, tapi waktu kita memilih untuk enggak melepaskan pengampunan, kita bukannya nggak bayar harga, justru kita sedang bayar harga lebih mahal. Kita akan kehilangan sukacita kita. Gua sendiri pernah punya kepahitan kepada bokap gua. Wah, sukacita dalam hidup gua hilang. Setiap kali ngeliat orangnya sebel. Setiap kali denger suaranya bawaannya kesel. Kenapa? Karena gua nggak melepaskan pengampunan kepada dia. Akibatnya apa? Harga yang gua bayar jauh lebih mahal. Nah, pokoknya ingat ya, waktu kita sedang berada di persimpangan jalan, kita bingung nih mau milih, kita mau taat atau nggak taat. Ingat prinsipnya, waktu kita nggak taat, kita pasti bayar harga yang lebih mahal. Kita lanjutin kisahnya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak pada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, jadi waktu Yunus lagi lari dari Tuhan, waktu Yunus lagi OTW to Tarsis, Tuhan gak tinggal diam. Dia mengirimkan angin ribut. Nah, waktu angin ribut menyerang kapal yang ditumpangi oleh Yunus, siapa yang jadi korbannya? Siapa yang terkena dampaknya? Apakah cuma Yunus seorang? Enggak, guys. Orang-orang yang berada di dalam kapal yang sama terkena dampaknya. Mendapatkan konsekuensinya juga. Nah, prinsip kedua yang harus kita ingat apa sih? Waktu kita nggak taat, orang-orang terdekat kita bisa jadi taruhannya. Waktu kita nggak taat, orang-orang terdekat kita bisa jadi taruhannya. Contoh nih ya. Dulu waktu masih sekolah, waktu kita belajar asal-asalan, nilai banyak yang dapat merah. Siapa yang nanggung akibatnya? Siapa yang dipanggil oleh guru? Apakah cuma muridnya? Enggak, orang tuanya ikut dipanggil. Yang malu siapa? Cuma anaknya aja? Enggak, orang tuanya ikut dipanggil, ikut menanggung malu gara-gara ulah anaknya. Contoh lain, pernah ngelihat teman berkelahi nggak? Gue pernah. Teman sekelas gue ditonjok oleh teman kelas lain, bengkak matanya. Dia pakai kacamata, kacamatanya pecah. Untung pecahan kacamatanya nggak kena matanya sampai buta. Wah, yang repot siapa? Yang dipanggil siapa? Apa cuma anaknya nonjok? Enggak, guys. Orang tuanya dipanggil. Yang harus minta maaf ke anak yang ditonjok siapa? Apakah cuma anaknya yang nonjok? Enggak. Orang tuanya harus minta maaf kepada orang tua anak yang udah ditonjok. Abis itu beres. Enggak, urusannya tetap panjang. Orang tua yang nonjok tetap harus memohon kepada pihak sekolah supaya anaknya enggak dikeluarin. Pokoknya gara-gara ulah anaknya, orang tuanya ikut repot. Makanya guys, ingat prinsip kedua ini.
waktu kita tergoda untuk tidak taat, ingat, bisa jadi orang-orang terdekat kita yang jadi taruhannya. Nah, sampai sini kita udah lihat ya bahwa konsekuensi dari ketidaktaatan dari hidupnya Yunus ada dua. Yang pertama, dia harus bayar harga lebih mahal. Yang kedua, orang-orang terdekat yang jadi taruhannya. Nah, singkat cerita, akhirnya Yunus dan awak kapal berdiskusi, membuang undi, dan ketahuan ternyata Yunuslah biang kerok dari peristiwa tersebut. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol diputuskan bahwa yaudahlah Yunus dibuang keluar dari kapal untuk tenggelam di dalam laut. Yunus mungkin udah ngerasa gak ada harapan. Dia udah bikin masalah, dia udah gak taat sama Tuhan, dia udah bikin orang-orang terdekatnya terancam. Udahlah, hukuman yang layak buat dia apa sih? Mati tenggelam di laut. Dan waktu Yunus dilempar ke dalam laut, waktu Yunus sedang menyelam di dalam laut, mungkin dia pikir hidupnya akan berakhir. Tiba-tiba sebuah plot twist pun terjadi lagi. Gue bacain ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, inilah kabar baiknya guys. Inilah good newsnya. Prinsip ketiga yang gak boleh kita lupa. Walaupun kita udah gak taat, Tuhan tetap tidak menyerah terhadap kita. Atau kalau gue boleh pakai bahasa dari kungkung gue, waktu kita gak taat, Tuhan gak bohwa terhadap kita. Tuhan gak nyerah terhadap kita. Dia ngasih kesempatan kita again and again and again. Dia ngasih kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi. Supaya apa sih? Supaya kita berbalik kepada Dia. Supaya kita mau bertobat dan balik lagi sama Tuhan. Buat lu yang mungkin sekarang sudah merasa jauh dari Tuhan dan ngerasa gak layak untuk balik lagi sama Tuhan, jangan berpikir kayak gitu. Ayo kita balik lagi sama Tuhan. Dia bakalan ngasih kesempatan buat lu. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur lewat Friday Nuggets kali ini kami belajar bahwa dari kehidupan Yunus, memang Tuhan, ketidaktaatan ada harga yang harus kami bayar dan harganya lebih mahal. Dan waktu kami gak taat, orang-orang terdekat juga bisa jadi taruhannya. Tuhan ampuni kami karena mungkin di antara kami sekarang ada yang sedang merasa jauh dari Engkau. Kami sudah berontak terhadap Engkau. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang memberi kesempatan kepada Yunus untuk berbalik lagi, Kau juga akan memberikan kepada kami kesempatan yang sama untuk mau berbalik lagi kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang pimpin kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami mau balik lagi kepadamu dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian Nuggets kali ini, semoga bisa memberkati kehidupan lo. See you and God bless.